yang tidak boleh? Apa yang tidak boleh? Apa yang tidak boleh, Pak? Apa yang tidak boleh, Pak? Apa yang tidak boleh? Apa yang tidak boleh, Pak? Kasih tahu dia, kasih tahu itu orang di dalam itu jangan sembarang. Bapak dari mana? Dari mana, Bapak? Bapak nama siapa? Dari Bandaraya, Pak. Dari Bandaraya. Dari kepolisian, Pak. Atau dari kementerian ya, Pak? Halo. Terima kasih Bapak. Yang pertama, Bapak Kepala Bandara telah memberikan ruang kepada teman-teman jurnalis yang sebelumnya kunjungan kementerian juga, bahkan Presiden se-ASEAN Summit, kita diberikan ruang untuk meliput di bandara. Tapi pada hari ini yang kami alami Pak Cipto, bahwa teman-teman media dilarang meliput oleh staf Pak AHY, dan juga barusan kami alami, kami dilarang ambil video oleh salah seorang KP3 bandara dari kepolisian. Minta tanggapannya Pak Cepi. Ya, terkait dengan hal itu, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kedatangan 3 menteri ini baru kali ini terjadi secara bersama-sama. Dan di ruangan VIP-nya juga tadi dilihat sendiri bahwa memang amat sangat crowded, ramai. Artinya yang datang dan yang dijemput, yang menjemput dan yang datang itu semuanya cukup ramai di dalam. Dan itu butuh pengaturan. Tadi juga kan tadi saya sudah sampaikan bahwa apabila seluruhnya akan tidak semuanya, kalau ada sebagian yang diizinkan maka semuanya harus diizinkan, karena tidak akan adil bagi yang lain juga kalau ada sebagian saja yang diizinkan. Tapi staf lain boleh masuk, misalnya dari KSPO, dari BPOP tadi masuk, media tidak diizinkan. Kalau itu dari kementerian, ada kementerian yang membawahi terkait dengan kan Menko, Menteri Koordinator. Terkait pembatasan pengambilan gambar, Pak. Kita kan pengambilan gambar di luar Bapak pagar bandara. Begitu kapal masuk, pesawat masuk, kita dibatasi pengambilan. Oleh oknum KP3. Masuk pegawai Bapak juga. Ya, terkait dengan pengambilan gambar di sisi udara sudah ada SE06 Pak, terkait dengan pengambilan gambar di sisi udara. Tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa ada beberapa titik-titik yang tidak boleh dilakukan pengambilan gambar karena sudah ada surat edarannya. Karena apabila itu diambil, maka nanti yang bermasalah bukan cuma terkait dengan berarti saya juga. Karena ada surat edarannya SE06 terkait dengan pengambilan gambar di sisi udara. Maksudnya ya begini tadi Bapak, pengambilan gambar itu tadi saat Pak Menko sudah turun dari pesawat dan mau ke ruangan gitu, mau ke ruangan bandara. VIP. Itu di sisi udara bukan? Masih di sisi udara. Dia sudah turun dari pesawat. Sudah di samping Pak, sudah mau masuk ke dalam, bukan di bandara, Di sini. Samping sini. Di check in. Iya. Nah, kalau di check in tadi kan diatur karena banyak juga yang akan ikut naik termasuk dari Kapolda. Jadi nggak bisa semuanya, karena ketika mau masuk ke sana kan harus ada pengaturan dari tim saya. Kami bisa semuanya masuk. Tadi kan sudah lihat sendiri yang turun juga, dan naik itu cukup banyak. Kami itu tempatnya kecil. Jadi ketika itu butuh antrian di depan. Waktunya agak mepet tadi. Makanya tadi kan kita dari waktu naik ke atas sampai dengan keluar tidak sampai 10 menit. Itu hanya 5 menit. Karena memang diatur waktu. Karena memang datang itu sudah agak delay ya tadi ya. Harusnya kan di jam 13.00 dia sudah delay sekitar 5 menit. Pak Kepala, Pak Menteri tadi kesini dia menggunakan pesawat komersil atau jet pribadi? Oh, itu adalah pesawat yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan untuk ya, itu bukan sewa kementerian. Bukan jet pribadi ya? Bapak, tadi kan sudah sempat komunikasi dengan Pak Menko. Ya. Kira-kira apa tadi poin-poin yang dibahas di dalam situ tadi Bapak? Nah, poin-poinnya itu sebenarnya adalah dalam posisi saya menggambarkan terkait dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini, terutama dari sisi bandara. Saya ingin mendapatkan insight atau mendapatkan pandangan terkait apa yang kedepannya dilakukan dan dapat dalam tanda kutip dibantu ya, terkait dengan pengembangan bandara ke depan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa target di tahun ini adalah 1 juta penumpang, Pak. Dan sampai dengan Oktober itu sudah ada 950.000 penumpang. Artinya sampai dengan Desember ini kemungkinan besar tercapai lah targetnya. Dan kita ketahui bersama bahwa
terminal ini secara keseluruhan hanya mampu menampung 1.100.000 penumpang per tahun. Artinya dalam luasan terminal yang ada sekarang ini hampir tercapai karena pembangunan baru di 2022 harusnya tercapai 1.100.000 penumpang itu di 2030. Ini belum nyampe 2030, 2025 sepertinya sudah 1 juta penumpang. Maka harus ada langkah-langkah khusus untuk dilakukan percepatan karena kita harus bisa menerima kebergerakan dari wisatawan. Tiap tahun kita makin ramai, jadi kita harus siap. Dan itu yang saya sampaikan kepada Pak Ahy untuk dapat dibantu terkait dengan pengembangan terminal kita ke depan. Berarti targetnya di tahun 2026 ini akan dikerjakan. 2026 kita konsentrasi dengan terkait penguatan infrastruktur. Contohnya gini, 2026 itu rencananya saya ada optimalisasi kelistrikan. Gak mungkin dengan kondisi sekarang nanti dilebarin baru listriknya kita pikirin belakangan. Jadi kita siapkan dulu listriknya, baru nanti kita kembangkan. Oke Pak, terkait larangan yang tidak berdasar dan tidak memberikan alasan kepada awak media, tidak mungkin ada penegasan dari Bapak selaku Kepala Bandara kepada petugas yang berada di Bandara Komodo ini? Pada prinsipnya Pak, setiap daerah, setiap tempat itu memiliki aturan dan SOP-nya masing-masing. Memang dalam penanganan VIP itu ada terkait dengan bagaimana kita mengaturnya karena kedatangan menteri ini kan kedatangan VIP yang memang sama-sama kita harapkan. Ketika 3 menteri itu datang dalam waktu yang bersamaan, otomatis pasti akan ada pembatasan-pembatasan khusus. Mengingat VIP saya hanya untuk 46 tempat duduk yang tersedia. Tadi yang datang lebih dari 100. Jadi ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang di luar. Jadi semuanya itu kita berharapnya pantauan dari menteri terhadap bandara saya tetap dirasakan nyaman, aman, tertib. Seperti saya punya motto, slogan bandara ini, tertib, aman, berkesan, dan estetik. Maksudnya kita tetap tertib, jaga ketertiban, keamanan tetap kita jaga, kita memberikan kesan kepada yang datang, menteri-menteri itu datang untuk dapat melihat bahwa bandara saya walaupun kecil, tapi sudah dioptimalkan fungsinya. Tapi yang kami kecewa Pak, begini, jadi sebelumnya ini kan kunjungan menteri juga di Labuan Bajo, dan Pak Cipto juga rasakan bagaimana kegiatan ASEAN Summit dari semua presiden se-ASEAN waktu itu. Tapi Pak Cipto memberikan ruang kepada jurnalis untuk meliput. Tapi kenapa hari ini seolah-olah kami ini disisihkan atau tidak dianggap di sini, sementara Pak Cipto sudah memberikan ruang tadi. Nah, dari staf Menko sendiri yang melarang. Kira-kira dari Bapak tanggapannya seperti apa? Kalau dari saya tanggapannya bahwa setiap kementerian mungkin punya proteksi atas menterinya masing-masing dan kita harus hargai itu. Ya, karena dia punya, setiap kementerian punya SOP terkait menjaga pimpinannya masing-masing. Dan kami sebagai pengelola bandara udara turut serta menjaga. Baik, terima kasih Pak ya. Ya.